Welcome to my Public Speaking Corner, bagi cerita, ilmu, pengalaman, dan wawasan seputar public speaking. Untuk sobat-sobat yang ada di rumah kali ini, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Apapun yang dikerjakan hari ini, apapun yang dilakukan hari ini, apapun yang dipikirkan hari ini, semoga berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan dan cita-cita. Listening is the way how to be powerful. Ngomong-ngomong soal powerful, ada banyak dari kita mungkin kalau hanya sekedar mendengarkan orang berbicara, ya akan sangat membosankan. Karena setiap orang memiliki perbedaannya masing-masing, memiliki keanekaragaman dalam berbicara, dalam mendengarkan, dimanapun berada. Namun jangan sampai salah, ternyata listening ini sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kelebihan yang luar biasa. Ada sebagian dari kita tidak mengetahui. Jangan sampai salah bahwasannya dengan mendengarkan, ternyata kita bisa mengambil kekuatan atau mengambil sumber-sumber untuk bisa dijadikan bahan dalam berbicara, dalam presentasi. Bisa dibedakan? Dengan berbicara pun memiliki kekuatan tersendiri. Listening pun memiliki kekuatan tersendiri. Namun, listening dan berbicara memiliki perbandingan yang sangat jauh. Ternyata, mendengarkan adalah suatu hal yang memiliki energi yang luar biasa. Di mana kamu berada saat mendengarkan seseorang berbicara, saat mendengarkan seseorang berdebat, atau memberikan argumen, pendapat, komentar, kritik, saran, apapun itu. Kita dengarkan terlebih dahulu. Karena di balik kekuatan mendengar, ada skill-skill yang akan bisa kamu capai. Mungkin dari sebagian dari kita mendengarkan sangat membosankan. Karena ya, mendengarkan adalah sesuatu skill di mana harus benar-benar cermat. Skillful listening. Mendengarkan dengan terampil, dengan cermat, dengan tenang, dengan seksama. Bahwasannya mendengarkan dengan rasa ketenangan dan dengan jiwa yang tulus, bukan cinta yang tulus. Namun benar-benar kita serius untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Beda dengan berbicara. Kadang kalau ingin mendengarkan orang berbicara yang tidak ada bobotnya, atau tidak ada kualitasnya, atau kuantitasnya, terkadang kita melihat atau mendengarkan, kita merasa ingin menyelesaikan percakapan, komunikasi tersebut. Nah, mungkin kalau dari sobat-sobat yang sudah bergabung saat ini, ada Kak Bastian, ada Kak Suara Mas Dimas. Semua dari kita memiliki pendapatnya masing-masing. Ternyata salah kalau mendengarkan itu lebih mendengarkan dan berbicara, ternyata persentasenya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Orang berbicara gampang, mengucapkan vokal, mengucapkan artikulasi itu sangat gampang sekali. Namun dengan mendengarkan itu lebih sulit. Nah, seseorang yang mendengarkan dan seseorang yang berbicara, jangan sampai diri kita sebagai pembicara terus menerus untuk berbicara tanpa ada yang mendengarkan, seolah-olah kita yang menjadi pemenangnya dalam berbicara. Namun di sisi lain, cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Ternyata menjadi pendengar yang baik pun tidak cukup. Menjadi pendengar yang baik, duduk seksama, tenang, gak cukup. Tetapi menjadi loyal listener. Loyal listener itu pendengar yang setia. Pendengar yang baik pun tidak cukup. Karena pendengar yang baik pun bisa jadi mereka akan mengalihkan perhatian, akan keluar dari zona percakapan, zona komunikasi. Nah, menjadi pendengar yang setia dan baik, menunggu sampai selesai seseorang berbicara adalah kunci keberhasilan kita dalam sebuah komunikasi. Nah, oleh karena itu, seorang komunikan tidak lepas dari seseorang pendengar, tidak lepas dari seseorang pendengar. Siapapun yang ada di hadapan kita ternyata sangat sulit bila mana di depan kita adalah orang yang berumur lebih tua, lebih muda,
Bahkan mungkin kita tidak menyukainya, kita benci. Terkadang pengalaman saya sendiri pun sangat sulit berbicara dengan seseorang yang saya benci, atau seseorang yang saya tidak suka dari gaya bicaranya, dari karakternya. Namun terlintas di dalam pikiran, jikalau saya tidak berkomunikasi sepatah dua kata, sebuah komunikasi tidak akan terjalin. Oleh karena itu, menjadi pembicara pun juga tidak cukup hanya berbicara saja, kemudian bisa didengarkan. Ternyata ada hal-hal yang terselip, ada komponen-komponen yang terselip di saat kita berbicara. Nah, kita menjiwaikah dalam berbicara? Apakah ada konten yang menarik untuk disampaikan, untuk terus disalurkan, ditransfer kepada pendengar? Nah, pendengar ini tidak hanya seperti teman, saudara, kerabat, keluarga, audiens di depan kita, kemudian pendengar siapapun yang ada di hadapan kita. Dia akan menjadi pendengar yang baik. Mudah-mudahan selain baik, dia pun menjadi pendengar yang setia. Oleh karena itu, kita pun juga harus ikut setia berbicara apa adanya. Jelas, singkat, padat, tidak berbelit-belit. Seolah kita dengan teman, mungkin dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa informal. Namun, ketika di depan audiens atau pendengar atau klien atau siapapun, gunakanlah bahasa yang bisa mengajak pendengar kita lebih dekat dengan kita. Bukan berarti kita berdekatan untuk kencan atau pacaran. Karena itu sudah beda lagi halnya, sudah beda dunia. Jadi, jadilah pembicara yang bisa mengajak, yang bisa mensugesti seorang pendengar itu bagaimana dia bisa setia dengan kita, terus berdekatan dengan kita. Nah, apabila kalau sudah rasa dalam percakapan kita sudah ingin mencukupi apa yang kita sampaikan, dan pendengar itu bisa mendengarkan secara seksama, bahkan setia sampai waktu habis, kita bisa lihat. Kita bisa melihat secara detail dari eye contact, kemudian dari body language, segala sesuatunya akan bisa kita lihat secara seksama. Apakah eye contact terhubung? Apakah dalam pembicaraan kita bisa terkoneksi, bisa nyambung? Terkadang juga menurut pengalaman saya juga berbicara kepada seorang yang tidak nyambung, tapi terutama tidak bisa dipungkiri. Bahkan diri saya pun juga terkadang jikalau ingin berbicara kepada seseorang yang tidak nyambung, mungkin kita pun juga sebagai pembicara tidak akan bisa nyambung. Karena sudah apa yang dia serap, apa yang kita sampaikan mungkin tidak sampai. Bukan berarti seorang pendengar itu tidak nyambung ataupun mungkin tidak bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Ada kalanya bahasa kita pun ada hal-hal komponen yang terlupakan sehingga tidak nyambung oleh pendengar. Oleh karena itu, listening is the way how to be powerful. Tidak hanya kita berbicara dengan vokal yang terlalu cepat, terlalu lambat. Karena orang penangkapan seseorang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, menggunakan power, menggunakan vokal yang jelas, menggunakan artikulasi yang jelas, resonansi tempo, ternyata ini sudah dibuktikan atau sudah saya buktikan ternyata berbicara dengan power, berbicara dengan artikulasi yang jelas, seseorang akan bisa menangkap dengan jelas. Nah, apakah itu membosankan atau tidak? Kembali lagi kepada pendengar yang baik dan setia itu. Dan diri kita, apakah kita menyampaikan untuk menginformasi, untuk mengajak, untuk merayu, atau untuk apa? Nah, semua tergantung dari diri kita. Oke, setahun yang lalu, tahun 2020, dalam suasana yang hiruk pikuk, di mana saya dan teman-teman kantor menginginkan adanya rezeki. Dalam arti rezeki, kalau dalam bahasa perkantoran, insentif. Nah, dari satu tim, satu kantor, padahal mereka tahu cara berbicara kepada pendengar itu seperti apa. Mereka tahu cara berbicara kepada seseorang itu seperti apa. Bukan karena dari gaya kita, bukan dari seseorang segan dengan kita. Namun,
ada kalanya jikalau kita berbicara dengan seseorang itu harus ada sifat untuk mempengaruhi, bukan untuk menggosipi atau menggibah. Dari tim yang ada di sekolah saya, partner kerja, di mana saya ingin berkomunikasi dan bagaimana caranya insentif itu bisa cepat keluar, bisa cepat cair yang sudah bekerja, seperti Kak Bastian atau Kak Dimas. Jadi ceritanya saya dan teman-teman ingin menghubungi seseorang satpam atau seseorang teller, di mana saya harus mengantri untuk mengambil jadwal giliran mengambil insentif tersebut. Tidak tahu kenapa, mungkin saya harus berkomunikasi juga dengan seorang satpam dan teller tersebut. Gimana caranya jadwal giliran untuk mengambil insentif tersebut harus segera diambil dari sekolahan kami. Kami harus bisa mengambil giliran pada hari itu juga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mendekati seorang satpam dan teller. dan teller. Akhirnya saya berbicara bagaimana caranya saya mendapatkan giliran secepat mungkin hari itu juga, karena 1.000 orang dalam satu kecamatan untuk bisa mengambil insentif tersebut. Dan akhirnya, dan tanpa diduga-duga, dengan percakapan yang sederhana dan tidak berbelit-belit, akhirnya saya pun bisa mempengaruhi, bukan mempengaruhi untuk hal yang jahat, bukan arti untuk menghipnotis, bukan. Bagaimana saya hanya ingin bisa komunikasi saya sampai dan jelas, di mana saya harus bisa membawa kantor saya dan teman-teman saya untuk bisa mengambil giliran insentif tersebut. Dan akhirnya puji syukur, alhamdulillah, di hari esok saya mendapatkan giliran, sekolah kami mendapat giliran untuk mengambil insentif tersebut. Hanya sebatas komunikasi langsung, face to face pada hari itu, dan dilanjutkan di Instagram dan WhatsApp. Akhirnya alhamdulillah saya menemui 2 orang tersebut, teller dan security-nya. Saya bisa mendapatkan giliran untuk mengambil insentif tersebut di hari itu juga. Nah, jadi intinya dan kesimpulan apa yang sudah saya lakukan, ternyata sebuah komunikasi itu harus ada inti-inti yang ingin kita sampaikan, dan ada juga jurus-jurus maut yang harus kita lakukan, di mana orang itu juga bisa dekat dengan kita, bisa mengerti dengan keadaan kita. Padahal saya pun tidak memiliki jurus apapun, mau itu hipnotis maupun hipnosis atau training apapun mengenai komunikasi tersebut. Dan mungkin yang saya herannya lagi, teman-teman saya itu sudah bisa untuk seharusnya sudah bisa berbicara dengan security dan teller tersebut. Padahal umur mereka lebih tua daripada saya, tapi tidak memungkiri bahwasannya umur tidak menjadi masalah untuk bisa melakukan komunikasi dengan siapapun dimanapun. Nah, prinsip-prinsip dasar yang saya lakukan adalah sebuah praktek dan pengalaman, dan kemudian jam terbang. Ternyata dengan praktek, jam terbang, kemudian skill-skill yang sudah kita praktekkan, itu bisa membawa kita ke dalam dampak atau ruang zona di mana kita bisa berkomunikasi dengan apa yang kita mau, meskipun kita belum memiliki skill-skill khusus untuk bisa mengajak seseorang kemudian dekat dengan kita, setia dengan kita. Nah, seperti itu. Sama juga halnya dengan diri kita sebagai seseorang pembicara ataupun pendengar. Pendengar memiliki karakternya masing-masing. Ada yang bosan, ada yang menganggap tidak menarik, ada yang menganggap sesuatu hal yang biasa, dan ada yang menganggap sesuatu hal yang kita bicarakan adalah hal yang baru. Jadi, komunikasi itu bukan didasarkan pada umur, bukan didasarkan pada pengalaman, bukan didasarkan pada derajat apa yang kita miliki. Ternyata siapapun kita, berapapun umur kita, jikalau kita ingin berbicara, berkomunikasi, ya selayaknya saja kita berbicara apa adanya. Bahasa kita tidak dibuat-buat dan tidak disampaikan dengan seolah-olah kita
harus benar-benar memiliki grammar yang tersusun dengan rapi. Tidak harus seperti itu. Nah, ternyata saya pun juga sebagai seseorang yang baru saja berkecimpung di dunia public speaking seperti ini, menjadi seseorang pendengar itu adalah sesuatu hal yang harus saya lakukan, yang harus saya gunakan agar saya bisa menangkap bahan-bahan atau sumber-sumber untuk dijadikan bahan pembicaraan, bahan obrolan, bahan komunikasi. Nah, bukan berarti saya juga memiliki karakter kepribadian yang seperti introvert atau extrovert atau ambivert atau apapun itu. Karena karakter kepribadian tidak mempengaruhi dari gaya bicara kita, dari karakter kita berbicara, melakukan komunikasi. Asalkan kita sudah melakukan praktek, sudah melakukan pengalaman dan jam terbang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan rasa syukur kita sudah diberikan pengalaman dan jam terbang, komunikasi itu akan terbentuk dengan sendirinya. Sama halnya kita membuat kue. Membuat kue membutuhkan bahan-bahan seperti telur, tepung, gula, kemudian alat-alat yang digunakan untuk membuat kue tersebut. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan yang namanya praktek, yang namanya pengalaman, yang namanya jam terbang. Kemudian hal-hal yang menunjang untuk kita menambah daya serap pemikiran kita, menambah daya pemahaman diri kita, menambah daya kita untuk tetap produktif, untuk tetap memproduksi kata-kata, memproduksi kalimat, memproduksi cara bicara kita, memproduksi karakter kita. Karena perlu diingat bahwasannya orang yang pintar berbicara dan orang yang pintar mendengarkan, mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun orang yang memiliki karakter pembicaraannya dan memiliki prinsip yang kuat, bahwasannya orang yang tidak terlalu banyak bicara ternyata memiliki gaya bicara yang luar biasa. Itu kalau menurut yang saya lihat. Kemudian kalau orang yang mendengarkan pun seperti itu. Terkadang kalau kita sebagai seseorang pembicara ada rasa heran. Orang ini sebenarnya nyambung, jikalau diam nyambung atau tidak. Sebenarnya hanya mendengarkan dengan secara seksama atau tidak. Apakah hanya menangkap informasi yang penting, kemudian setelah itu dia selesai, maksudnya rasanya ingin menyelesaikan komunikasi itu. Nah, semuanya sebagai seseorang, semuanya ada pada diri kita. Sebagai seseorang pembicara, sebagai seseorang pendengar, memiliki kekuatan yang berbeda. Namun di sini saya lebih menekankan lebih banyak mendengarkan. Karena kalau kata Helmi Yahya, bahwasannya orang yang mendengarkan itu memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan orang yang berbicara. Nah, karena orang yang mendengarkan sudah pasti dia bisa menangkap hal-hal yang akan dia produksi, akan dia keluarkan. Mendengarkan tidak harus dengan teman bicara kita, tidak harus mendengarkan dari televisi. Bahkan sebagai penunjang, seseorang pendengar itu dia bisa ditunjang dari membaca, kemudian menulis, kemudian berbicara. Dan berbicara ini adalah sebuah praktek di mana dia sudah melakukan praktek mendengarkan, membaca, dan menulis. Jadi aspek-aspek seperti mendengarkan, membaca, menulis, kemudian melihat apa yang dia lihat, apa yang dia baca, semuanya akan menunjang untuk kita menjadi pendengar yang memiliki karakter yang kuat, memiliki karakter yang luar biasa untuk menjadi seorang pembicara yang keren. Ya, bukan berarti keren di sini dia memukau, kemudian dia punya bahasa yang gaul, kemudian bahasa yang benar-benar enak didengar. Pendengar yang powerful itu dia benar-benar menangkap every single word, every single sentence,
every single points. Dia menangkap setiap kalimat, setiap kata yang disampaikan seseorang pembicara. Nah, seperti itu untuk sobat-sobat Public Speaking Corner. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung, yang sudah menyaksikan topik kali ini. Listening is the way how to be powerful. Nah, jadi untuk kamu-kamu yang ada di rumah ataupun lagi dimanapun, jikalau ini penting, jikalau ini bermanfaat, silahkan gunakanlah cara-cara yang menurut sobat-sobat teman-teman bermanfaat. Karena pengalaman, kemudian praktek, jam terbang, semuanya akan membawa kita, membentuk kita bagaimana caranya kita menjadi lebih berkarakter, lebih terbentuk. Semua orang memiliki pendapat yang berbeda, semua orang memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki cara-cara mereka sendiri untuk berbicara bagaimana seseorang itu membentuk dirinya menjadi powerful kah, menjadi efektif kah, atau menjadi menarik, menjadi keren. Karena keren pun saja nggak cukup, menjadi baik pun saja tidak cukup, menjadi memukau pun saja tidak cukup. Butuh ada hal-hal di balik cara kita berbicara, harus bisa mengajak, mensugesti, mengubah, mentransformasi cara berpikir seseorang itu di hadapan kita. Baik kita sebagai seorang pendengar maupun seorang pembicara. Saya Surya Aditama, terima kasih untuk teman-teman sobat-sobat yang sudah bergabung. Lain kali kita lanjutkan lagi dengan topik-topik pembahasan yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.